Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 2, yaitu membahas tentang sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut banyak hal, seperti kualitas sumber daya manusia, kuantitas jumlah penduduk, persebaran penduduk, jenis kelamin, dan mata pencarian. Masalah kependudukan bukanlah masalah yang baru, tetapi menjadi masalah klasik yang mengundang pemikiran yang serius untuk dipecahkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan bonus demografi yang sangat berpotensi dalam upaya pembangunan suatu negara. Namun, jumlah penduduk yang besar akan menjadi bumerang sumber kerusakan lingkungan jika tidak dibina dan dikelola dengan baik. Peningkatan penduduk yang besar tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan justru akan mengundang bencana dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap setiap program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sekian materi yang saya bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas kelompok ilmu kealaman dasar dan saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA, RU ini akan merevisi banyak undang-undang. Di antaranya RU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini sumber daya alam hayati, yakni sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang sifatnya kekal, contohnya seperti air, tanah, dan angin. Kemudian sifat-sifat sumber daya alam yang pertama yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus-menerus. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang mana regenerasinya sangat lambat sehingga dapat mengakibatkan kepunahan pada sumber daya alam tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi konsisten penegakan. Konsisten penegakan aturan. Aturan atau kebijakan harus lahir dari sebuah pemikiran demi kepentingan dan hajat hidup banyak orang, sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan memesan sebuah kebijakan agar lahir sesuai dengan kepentingan pribadi. Sebuah kebijakan yang lahir dari sebuah proses yang demokrasi harus dapat ditegakkan tanpa pandangan bulu, jangan sampai pisau hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul di atas. Untuk itu sangat diperlukan konsisten dalam penegakan aturan, agar nilai-nilai keadilan dapat tercipta di dalam masyarakat. Selain itu, perlu juga diberikan penghargaan atau award sebagai stimulasi agar lebih banyak lagi masyarakat yang lain akan peduli terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Fatim akan memenuhi tugas kelompok ilmu kealaman dasar, yaitu Fatim akan menjelaskan
tentang ada dua solusi utama dalam menghadapi permasalahan kedudukan dan lingkungan hidup, yaitu 1. Optimalisasi pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang dimaksud adalah pembangunan fisik dan mental. Secara fisik, masyarakat suatu bangsa harus dibangun melalui pemenuhan standar minimal kebutuhan hidup mereka. Jika mereka telah memenuhi standar minimal hidup, seperti kesehatan dan kesejahteraan, maka kita tidak akan mendengar lagi adanya masyarakat merusak alam, hanya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Sedangkan secara mental, pembangunan manusia dapat dilakukan melalui jalur edukasi masyarakat dan pendidikan. Pemerintah harus secara masif dan persuasif memberikan penyadaran akan sikap ramah terhadap lingkungan agar tercipta keseimbangan alam. Terima kasih.